kembali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Iya, bagus. Semua sehat? Sehat. Oke. Berarti semua siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya? Siap. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan operasi hitung pecahan. Namun sebelum kita mulai, kita coba atur tempat duduknya per kelompok dulu ya. Oke, silakan. Oke, saya kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nah, di pertemuan minggu lalu kalian sudah belajar apa ya tentang pecahan? Ada yang masih ingat? Pengertian pecahan. Kemudian mungkin angkat tangan. Ya, silakan sendirian. Yang sudah kita pelajari yaitu tentang definisi pecahan, model media atau representasi untuk pecahan, kemudian ada pecahan senilai dan kesalahan yang sering terjadi tentang pecahan, kemudian ada pecahan biasa, sejati, tak sejati, dan campuran. Oke, terima kasih Melody. Kita beri aplaus dulu. Ya, silakan. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari yang mengenai membandingkan pecahan tunggal dan bilangan desimal. Kedua, mengubah bentuk pecahan menjadi desimal atau persen dan sebaliknya. Terus yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan dalam penyebutan sama dan tak sama. Nah, itu kemarin sudah pernah kita bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan ya sebagai bagian dari operasi hitung pecahan. Hari ini kita akan melanjutkan itu, tetapi juga kita akan mencoba ya membuat representasi model diagram gambar seperti itu ya. Jadi misalnya seperti setengah tambah setengah mungkin kalian sudah tahu, seperempat tambah seperempat kalian sudah tahu ya, seperti di video yang saya berikan itu. Kemudian setengah tambah seperempat mungkin kalian sudah tahu sebagai orang dewasa. Tetapi kalau menggunakan diagram seperti apa nanti modelnya, atau apa namanya menggunakan gambar itu ya. Jadi untuk itu kita akan pelajari hari ini bagaimana menggunakan model ataupun diagram terkait dengan operasi hitung pecahan ya. Karena ini kalian harus pahami ya sebagai bekal untuk kalian supaya bisa lebih kritis ya dan lebih sistematis ya untuk bisa mengajarkan pada anak sekolah dasar bagaimana menggunakan model untuk menunjukkan operasi hitung pecahan itu tadi. Ya, baik. Untuk teknis pembelajaran hari ini kita akan melalui 5 tahapan. Yang pertama saya akan menyajikan materi menggunakan PowerPoint. Yang kedua saya akan mengajak kalian untuk bereksplorasi menggunakan GeoGebra. Yang ketiga itu nanti saya akan berikan worksheet dan kalian harus bekerja secara berkelompok dan nanti akan presentasi kelompok ya. Setelah itu yang keempat kalian sudah bawa laptop? Sudah bawa laptop ya. Jadi masing-masing kelompok membuka website yang namanya Smart Playground ya, linknya nanti akan saya share di grup. Kemudian yang terakhir itu kita akan refleksi ya bagaimana pemahaman kalian dan juga nanti akan ada asesmen kalian. Oke, jadi kita mulai menggunakan PowerPoint ini. Pertama kita coba pahami tujuan pembelajarannya ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama melalui expository, kalian diharapkan mampu memahami penggunaan diagram untuk menunjukkan operasi hitung pecahan ya. Kedua, melalui pengisian worksheet, kalian diharapkan mampu membuat diagram untuk menunjukkan operasi hitung pecahan. Ketiga, melalui permainan digital, kalian diharapkan mampu menggunakan diagram untuk memecahkan masalah yang melibatkan operasi hitung pecahan. Dan yang keempat, melalui pemberian soal quotes, diharapkan mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah kontekstual yang melibatkan operasi hitung pecahan. Ya, kita mulai dengan materi yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Sebenarnya ini kan sudah kalian pelajari yang melalui video ya. Jadi ini mungkin saya ngajak kalian untuk review sedikit saja. Ya, jadi untuk menggunakan diagram kita memang harus tahu ya bagaimana caranya menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. Jadi di sini ada
soal setengah tambah sepertiga itu apakah sama dengan 2/5 gitu? Ya kalau mungkin untuk anak-anak SD gitu kan ya, atau mungkin yang kelas rendah ya, atau mungkin baru naik ke kelas 4 gitu ya, mungkin belum tahu namanya penjumlahan pecahan seperti apa. Mungkin yang di atas tambah yang di atas, di bawah dengan di bawah. Nah, dengan menggunakan diagram ini bisa memperjelas ya. Jadi kita samakan penyebutnya. Kenapa harus disamakan penyebutnya seperti itu? Ya, jadi setengah itu menjadi berapa? Menjadi 3/6 dan sepertiga menjadi 2/6. 2/3 dan 2/3. Kalau penjumlahan langsung digabung saja seperti itu ya. Kemudian kalau pengurangan menggunakan pendekatan pengambilan ya. Jadi hasil dari pengurangan itu adalah sisa setelah diambil ya. Jadi mungkin kalian sudah dapat melihat animasinya seperti itu ya. Seperti ini ya. Jadi diambil dia 2/3, kemudian sisanya itu menjadi 1/3 ya. 1/3 tambah 1/3 tambah 3/3 ya, jadinya sisanya adalah 5/3. Kalau diubah bentuknya menjadi pecahan campuran menjadi 1, 2, 3. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Oke. Ya. Nah, jadi 2 kali 3/4 itu artinya sama dengan 3/4-nya diulang ya, penjumlahannya diulang sebanyak 2 kali ya. Jadi gampangnya seperti ini, 3/4 itu seperti pada gambar ya. Dan 2 kali 3/4 berarti 3/4-nya ada 2. Kalau 3/4 kali 2, kalau dengan menggunakan sifat komutatif itu kan langsung dibalik hasilnya sama ya kan? Tapi maknanya itu berbeda ternyata. 3/4 di sini bukan sebagai pengukuran, justru dia sebagai operator namanya atau pengali. Ini 3/4-nya sebagai operatornya. Nah, gimana sekarang punya sistemnya itu? Dia bukan sistem menggunakan pengulangan tadi, basisnya yang berulang sebanyak 3/4 kali, bukan seperti itu. Tetapi dia sebagai operator untuk basisnya 2. Ya, jadi terlihat seperti ini. Mula-mula kita gambar 2 dulu, 2 satuan ya. 2 satuan. Kemudian dari 2 satuan ini kita bentuk masing-masing 3/4-nya. Nah, berapa 3/4-nya dari 2 satuan tadi? Hasilnya memang sama 6/4 ya. 6/4 menjadi 1 2/4 dan sama dengan 1/1. Jadi dari 3/4 ini setengahnya berapa? Ya, itu artinya setengah dari 3/4. Oke. Jadi kita mula-mula membuat 3/4 dulu. Kita gambarkan seperti itu ya. Ini dari 1 satuan diambil 3/4-nya. Kemudian dari 3/4 itu kita jadikan 1 kesatuan. Setelah itu dari 1 kesatuan yang biru itu kita bentuk setengahnya ya. Kita bentuk setengahnya seperti itu ya. Yang awalnya dari biru dibagi 2. Karena setengah itu hanya 1 diambil di akhir, maka menjadi yang hanya merah saja ya. Tetapi kalau ini bagaimana jadinya setengah kali 3/4 dari keseluruhan yang di awal ini, berapa nilainya? Kan gitu ya. Nah, untuk bisa mengetahui ini kita harus membuat ya semacam menyamakan penyebut juga. Ternyata ada 3 buah 1/8 ya. Jadi kita bisa sebut seperti itu, 3 buah 1/8 ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah 8 pakai TH. Kalau dari 1 pakai S ya, 8. Nah, gitu. Ya 1/8. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang bertanya? Ya, silakan bisa. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya mau bertanya. Nah, tadi disampaikan kan 1/2 dikali 3/4 kita harus bagi dulu 3/4-nya itu. Nah, misalkan caranya biar ini harus menggunakan gambar atau bisa tidak menggunakan ilustrasi atau seperti gambar ini. Ya, kan fokus kita untuk pertemuan hari ini adalah menunjukkan representasinya ya. Menunjukkan representasinya. Jadi ini kan sebagai representasi. Kalian nanti untuk membuat media ya dasarnya seperti ini. Sebenarnya kan bisa-bisa aja ya setengah kali 3/4 itu langsungnya 3/8 kan gitu. Tapi untuk menunjukkan ini, kan tadi saya bilang untuk membuat kalian lebih kritis lagi. Jadi coba ayo lebih kritis lagi. Kenapa dibuat 1/8? Kenapa dibuat 1/8? Ayo. Coba angkat tangan. Ada yang bisa menemukan tidak bahwa kalau kita ambil pada dari dia ini
seperti apa. Jadi gunanya menggunakan diagram ini supaya kita bisa melihat ya perubahan-perubahannya seperti apa nanti ya menggunakan operasi ini. Ya, kalau kalian bisa buat diagramnya itu seperti ini ya, kalau menggambar sendiri itu agak sedikit riskan sebenarnya. Tapi kalau menggunakan alat digital seperti ini, PowerPoint, nanti ada Mat Playground juga, ya kalian akan terbantu. Ini bisa dibagi jadi berapa ada sih? Ya, nanti sebenarnya bisa dijadikan 1/16 dan 1/32, tapi itu kan terlalu besar pembagiannya nanti. Ya, sampai di sini kira-kira sudah paham? Sudah. Oke. Ya, jadi ini contoh menggunakan GeoGebra ya. Sebenarnya GeoGebra ini lebih banyak digunakan untuk geometri ya, tetapi bisa juga untuk bilangan cacar, pada juga bilangan pecahan seperti ini karena ada banyak rumus yang bisa dibentuk di sini ya, dan untuk menunjukkan representasi dari pecahan-pecahan seperti apa ini bisa dipakai di GeoGebra ya. Misalnya 3/5 seperti ini dan 1/3 dari satu satuan ya, dari satu satuan. Ini cuma eksplorasi saja ya. Jadi dia akan terlihat seperti itu. Nah, 3/5 dan 1/3 apa namanya? KPK-nya berapa? KPK-nya 15 ya. Jadi akan dibagi menurut KPK yang sebanyak 15. Nah, itu. Jadi karena tadi seperti tadi ya, ini harus rata, harus sama ini ya posisinya. Kemudian dari sini kita ambil garis ini dia ya akan sejajar di mana ya. Jadi dari sini kita lihat ya, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 buah 1/15. Nah, ya, baik. Sekarang kita masuk ke tahap pelajaran ketiga, yaitu mengisi worksheet secara berkelompok ya. Ada berapa kelompok di sini? Masing-masing kelompok ada 5 orang ya. Kita akan bagi satu-satu. Kalian kerjakan berkelompok ya. Apa yang dikerjakan sebentar saya sebutkan dulu. Jadi apa yang harus kalian kerjakan di sini? Kalian membuat representasi dari masing-masing di sini. Ya, pembagiannya mungkin kalian menggunakan garis vertikal atau horizontal, vertikal dulu dan horizontal di sini, kemudian dikombinasikan di sebelah kirinya seperti apa. Ya, nanti akan kalian presentasikan perwakilan kelompok saja yang presentasi. Oke, silakan dikerjakan mungkin. Ini gimana? Ya, sepertiga. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu kalau dijumlahkan gimana caranya? Ya, samakan jemput itu artinya apa? Pembagiannya. Kalau ini 1/9 ada berapa kotak? Berapa? 9. Kalau sepertiganya? Samakan menyebut kan? 9 juga. Tapi menunjukkan sepertiga. Nah, ini kan baru sepertiga itu. Ya, samakan aja. Ada berapa 9? Berapa 9 kan? Ada 9. Ya. Gimana? Ini kan pakai panjang, model panjang. Ini pakai model luas. Kotak juga. Kalau dia 9 ini kubus ya. Ini 1/9. 9 itu gimana tadi? Ada 9 kotak. Sepertiga jadinya berapa? Dibagi 9 juga. Dibagi 9 juga ya. Kan sama kan itu. Berarti kan ada 4. Ada tidak sama nih kalau sini 9 sini 9. Tapi sepertiganya kan jadi berapa ya? Berapa per 9? Sama kan? 3/9. Dia akan diarsip 3/9. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimanakah gambar dari 1/3 ditambah 1/9 dan berapakah hasilnya? Nah, mula-mula kita akan membuat gambar kotak yang berjumlahnya 9. Begitupun dengan yang 1/9. Ya, jadi hasilnya itu adalah 4/9. Sekian, terima kasih. Ya, ada yang menanggapi? Semua sama? Sama. Oke, saya kalau gitu saya bertanya ya, arsirannya sama atau tidak? Beda itu gimana? Kita di sini. Gimana tuh? Di sini di satu, di sini.
Arsiran. Ya, kalau ini berbeda lebih mudah kita melihat mana yang 3, mana yang 1 gitu. 1/3 kanan. Karena kan pakai kata kunci menggabungkan, ya tinggal digabungkan aja. Tapi gabungkan dari mana nih? Gitu. Sumbernya dari mana? Terima kasih. Oke. Kita beri plus nomor 1. Ayo semangat. Lanjut. Ini dia, yang di 1/3 kita arsir 3. Yang 1/3 itu menjadi 3/9 karena sudah disamakan penyebut dengan yang 1/9. Jadi yang di kotak pertama yaitu 1/3, yang menjadi 3/9 kita arsir 3 seperti ini. Arah arsirannya itu ke kanan atas. Terus untuk yang 1/9 arah arsirannya itu ke kiri atas. Nah setelah itu kan kita sudah tahu nih bentuk arsirannya. Habis itu kan ini tinggal dikurangin aja. 3 arsiran ini dikurangi dengan 1 arsiran, berarti kan sisanya tinggal 2 arsiran. Gitu. Jadi hasilnya 2/9. Gitu. Yang lain setuju? Kurangan sisa dari kan 1/3 berarti pengurangan dari 1/9 ini kan hanya ada 3 kotak, terus dikurang 1 kotak berarti sisanya 2. Oke, sebentar. Kalau penjumlahan itu kita pakai istilah apa? Gabungan. Kalau pengurangan apa? Sisa. Sisa dari apa? Sisa Setelah diambil, ya berarti pengambilan. Gimana cara menunjukkan pengambilan di sini? Kalau penjumlahan itu dengan arsiran yang beda, justru kalau pengurangan dengan arsiran yang sama. Jadi supaya kelihatan itu yang diambil. Ya, kalian bisa tambahkan kok namanya 1 kotak itu di 2. Paham ya? Ini ya. Ini kan 2 nih. 3/9. 1 di sini dengan arsiran yang sama. Ya. Kita gambarkan 1 ini di luar. Sisanya kan 2 di sini dengan arsiran yang sama semua. Ya, pengambilan. Sisanya adalah 2/9. Ya. Oke, silakan duduk kelompok 2. Kita beri pos. Yang semangat. Kelompok 3, ayo. Oke. Jadi di sini saya mengajak kalian untuk coba ya mengaplikasikan apa yang kalian pelajari tadi menggunakan diagram. Tapi ini langsung dibuat ya. Jadi ada tombol-tombol pembantu di sini ya. Misalnya setengah itu kalau dijadikan 1/4 gimana caranya ya. Oke, jadi ini nanti di laptop beda ataupun kalian pakai HP itu bisa. Ya, bisa. Ya, cuma gini, kenapa saya akan nyuruh kalian untuk bawa laptop, kerja berkelompok? Karena sebenarnya akan beda-beda munculnya. Ya, saya ingin kalian menantang diri kalian. Ya, apakah kalian bisa sampai pada finish atau malah cuma sampai sini saja? Ini misalnya. Ya, saya kasih waktu sekian menit nanti. Ya, seberapa bisanya itu di screenshot. Ya, seberapa bisanya itu di screenshot. Oke? Nah. Oke, gimana perasaan kalian? Ya, cukup tegang. Oke, ya terima kasih antusiasmenya hari ini. Coba kita simpulkan. Ya, perkuliahan hari ini kita membahas tentang diagram, penggunaan diagram dari operasi hitung pecahan. Ya, kalau untuk penjumlahan, apa kata kuncinya untuk diagram? Kemudian kalau pengurangannya? Sisa. Ada lagi satu? Selisih. Kemudian kalau perkalian? Membuat pecahan dari
Perkalian, menggabungkan gimana? Perkalian silang. Ya, bukan perkalian silang. Menggabungkan akan menghasilkan 2. Membuat pecahan menyilang. 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 Ya, seperti buat anyaman. Oke. Terus kalau pembagian, Menyamakan. menyamakan menyebut, terus ya kedua pecahannya, pembilangnya dibagi. Oke. Baik, itu ya. Semoga kalian bisa paham dengan itu, semakin paham dan semakin kritis. Ya, tidak hanya hitung-hitung aja orang-orang ya. Karena kalian sebagai calon guru kalian harus tahu itu seperti itu, representasi dimulai dari ide, kemudian representasi gambar, kemudian baru ke konkretnya. Ya, aturannya mungkin berbeda tapi bisa jadi sama. Ya. Oke, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini kita coba kuis dulu. Ya. Ada 2 soal di sini diolah-oleh dan kalau pada kalian sudah bisa menjawabnya, kalian kirimkan ke itu ya. Ini menggunakan Biarkan. Ya. Oke. Ini agak sedikit banyak pemecahan masalah ada di quotes. Ya, kalian tahu quotes? Apa itu? Berpikir tingkat tinggi, ya, berpikir tingkat tinggi. Ya, silakan dikerjakan, mungkin waktunya 5 menit. Ya, oke, tadi kalian sudah menjawab soal hariannya, soal kuisnya yang berorientasi quotes, ya. Semoga kalian bisa menjawab, nanti akan saya periksa itu. Untuk selanjutnya kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya dan partisipasi aktifnya. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang aljabar. Ya. Aljabar ini sebenarnya lanjutan dari pecahan itu sendiri tadi. Ya, tapi kalau kalian sudah paham dengan operasi hitung pecahan, saya rasa di aljabar nanti tidak ada masalah. Ya, karena nanti di lanjutan dari pecahan itu ada yang seperti rasio atau perbandingan, kemudian ada aritmetika sosial. Ya, aritmetika sosial ada diskon. Ya, diskon itu yang punya berkaitan dengan pecahan. Oke, ada pertanyaan? Sudah? Cukup ya? Oke, kita bisa pertemuan hari ini. Silakan ditutup, Roti. Berdiri. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ngaturang pada Mas Santi. Om Santi 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 Om.